Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One Newscom. Para Menteri Pertahanan NATO dikabarkan tengah mendorong pembaruan aturan yang memungkinkan aliansi menembak jatuh jet tempur Rusia yang membawa rudal serang darat. Informasi lainnya, kerabat seorang pria asal Trinidad yang disebut tewas dalam serangan militer Amerika Serikat di Karibia menuntut bukti atas tuduhan Presiden Donald Trump bahwa korban merupakan pengedar narkoba. Sebelumnya, Trump memerintahkan pengerahan besar-besaran pasukan Amerika Serikat di Karibia Selatan dan melancarkan sejumlah serangan terhadap kapal yang diduga terlibat perdagangan narkoba tanpa disertai bukti. Selengkapnya, hanya di One News Internasional. Seorang tentara Israel bernama Matan Engres dibebaskan oleh Hamas pada Senin 13 Oktober 2025. Ia mengungkap bahwa selama dalam tahanan, Hamas memenuhi permintaannya untuk diberikan perlengkapan ibadah Yahudi. Engres meminta tefilin, sidur, dan salinan Taurat kepada para pejuang Hamas yang menahannya. Kelompok tersebut memberikan semua barang itu yang mereka dapatkan dari lokasi-lokasi yang pernah dikuasai tentara Israel di Gaza. Engres menyebut dirinya tetap melaksanakan ibadah 3 kali sehari selama berada dalam tahanan. Ia ditahan di dalam terowongan bawah tanah yang menjadi tempat persembunyian sekaligus penahanannya. Selama di sana, ia berhasil selamat dari beberapa serangan udara yang dilancarkan Israel ke wilayah tersebut. Hamas mengklaim telah berusaha melindungi para tawanan dari ancaman pemboman Israel yang terus berlangsung. Mereka juga memperingatkan bahwa serangan Israel yang intens dan membabi buta dapat membahayakan para sandera. Cerita Engres tentang perlakuan yang diterimanya selama ditawan mencuat di media Israel. Kisah tersebut dianggap berbeda dengan perlakuan terhadap para tahanan Palestina di penjara-penjara Israel. Banyak laporan dari organisasi hak asasi manusia menunjukkan kondisi yang sangat buruk bagi warga Palestina yang ditahan. Para tahanan Palestina disebut mengalami penyiksaan, pengabaian medis, dan perlakuan tidak manusiawi.
Sebagian besar dari mereka yang dibebaskan menunjukkan luka fisik akibat kekerasan selama penahanan. Para Menteri Pertahanan NATO dikabarkan tengah mendorong pembaruan aturan yang memungkinkan aliansi menembak jatuh jet tempur Rusia yang membawa rudal serang darat. Rencana ini muncul setelah pertemuan tingkat tinggi para Menteri Pertahanan di markas besar NATO di Brussels pada Rabu. Laporan Russia Today menyebut Komandan tertinggi Sekutu NATO di Eropa, Jenderal Alexus Grinkovic, mengusulkan pembentukan sistem pertahanan udara terpadu untuk menutup celah dalam koordinasi antar anggota. Sejauh ini, setiap negara anggota NATO masih menerapkan aturan berbeda dalam menghadapi pelanggaran pesawat asing di wilayahnya. Dorongan itu semakin kuat usai Estonia menuding Rusia melanggar wilayah udaranya, meski Moskow menyatakan penerbangan itu hanya menuju Kaliningrad melalui jalur netral. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menilai negara-negara anggota memiliki wewenang penuh untuk menanggapi ancaman udara yang mengganggu keamanan. Namun, ia menegaskan bahwa setiap tindakan harus dilakukan secara hati-hati dan tidak gegabah. Rutte juga menekankan NATO tidak akan menembak jatuh pesawat yang tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap wilayah mereka. Sementara Rusia mengecam rencana tersebut dan menyebut langkah NATO itu berisiko memicu ketegangan baru serta bersifat provokatif. Israel dan Hamas saling menuduh telah melanggar kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat yang kini memasuki hari ke-7 pada Kamis 17 Oktober. Israel menuding Hamas gagal mengembalikan jenazah seluruh sandera yang meninggal. Sementara Hamas menuduh Israel tetap melancarkan serangan di jalur Gaza, meski perjanjian gencatan senjata masih berlaku. Pemerintah Israel menyatakan bahwa Hamas telah melanggar perjanjian karena tidak menyerahkan 19 jenazah sandera sebagaimana disepakati. Berdasarkan kesepakatan yang mulai berlaku sejak Jumat lalu, tahap pertama gencatan senjata mencakup penarikan pasukan Israel dari beberapa wilayah di Gaza, pertukaran sandera dan tahanan, serta pembukaan 5 penyeberangan untuk penyaluran bantuan kemanusiaan. Hingga Kamis,
Hamas telah membebaskan 20 sandera hidup dan menyerahkan 10 jenazah. Sedangkan Israel membebaskan sekitar 2.000 tahanan Palestina. Namun, Israel mengklaim satu dari jenazah yang dikirim Hamas bukanlah warga Israel. Sementara itu, Hamas menyatakan sulit menemukan seluruh jenazah sandera karena banyak wilayah Gaza yang hancur akibat perang dan beberapa lokasi masih dikuasai pasukan Israel. Meski gencatan senjata masih berjalan, laporan dari otoritas kesehatan Gaza menyebutkan pasukan Israel tetap menembaki warga di Khan Yunis hingga menewaskan 2 orang serta membunuh 1 orang lainnya di kamp pengungsi Brueji. Hamas menuduh Israel telah melanggar perjanjian dengan menewaskan sedikitnya 24 warga Palestina sejak gencatan senjata dimulai. Dan laporan pelanggaran tersebut telah diserahkan kepada pihak mediator. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan, Tom Fletcher, memantau langsung pengiriman puluhan truk bantuan yang bergerak dari Mesir menuju perbatasan Rafah untuk disalurkan ke Gaza. Program Pangan Dunia menyiapkan 250 truk berisi bahan makanan yang siap memasuki Gaza, menjadi bagian dari operasi kemanusiaan besar di tengah situasi yang semakin genting. Fletcher menegaskan bahwa bantuan ini adalah bukti nyata solidaritas dunia, menyampaikan pesan kepada warga Gaza bahwa mereka tidak dilupakan dan bantuan akan terus datang. Meski sudah berada di perbatasan Mesir, seluruh truk bantuan tetap harus melalui proses pemeriksaan keamanan di sisi Israel di Kerem Shalom sebelum mendapatkan izin masuk ke wilayah Gaza. Kogat Badan Bantuan Militer Israel menegaskan bahwa semua bantuan kemanusiaan akan disalurkan melalui Kerem Shalom, bukan melalui Rafah, sesuai dengan ketentuan gencatan senjata. Walaupun ada rencana pembukaan kembali penyeberangan Rafah, jalur ini belum dapat digunakan untuk distribusi bantuan karena masih menunggu kesepakatan dan persiapan teknis antara Mesir dan Israel. Bantuan yang dikirim kali ini berfokus pada makanan, air bersih, dan kebutuhan pokok lainnya yang sangat dibutuhkan oleh warga Gaza yang terdampak konflik dan blokade. Meski bantuan sudah bergerak, proses masuknya ke Gaza sering tertunda akibat pemeriksaan berlapis dan kondisi keamanan yang tidak stabil di sekitar perbatasan. Pemerintah Mesir berperan penting dalam menyediakan jalur logistik dan fasilitas penyaluran, memastikan agar bantuan bisa berangkat tepat waktu dari sisi perbatasan mereka. PBB berharap koordinasi antar negara semakin diperkuat agar bantuan kemanusiaan ke Gaza tidak lagi terhambat dan bisa menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan. Kepala Staf Militer Houthi Muhammad Al-Gamari tewas dalam serangan yang dikaitkan dengan Israel. Kelompok Houthi mengonfirmasi kematian Al-Gamari bersama beberapa komandan lain dan salah satu anaknya.
Serangan itu terjadi di Sanaa dan menargetkan markas besar militer Houthi. Sumber keamanan Yaman menyebut ledakan besar terdengar di sekitar kompleks tersebut sesaat sebelum fajar. Militer Israel belum secara resmi mengomentari laporan tersebut. Tetapi media Israel mengeklaim operasi itu dilakukan dengan presisi tinggi. Kematian Al-Gamari disebut sebagai pukulan besar bagi struktur komando Houthi. Kelompok Houthi bersumpah akan membalas serangan itu dan menuduh Israel berusaha memperluas konflik di kawasan. Analis menilai serangan ini menunjukkan meningkatnya kemampuan intelijen Israel di Yaman. Eskalasi ini dikhawatirkan akan memperluas ketegangan di Timur Tengah, terutama setelah gencatan senjata di Gaza. Afghanistan dan Pakistan menyepakati gencatan senjata selama 48 jam mulai Rabu 15 Oktober setelah bentrokan sengit di perbatasan kedua negara, yang menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan lainnya sejak akhir pekan lalu. Kementerian Luar Negeri Pakistan mengumumkan kesepakatan itu efektif berlaku sejak pukul 18.00 waktu setempat. Dalam pernyataannya, Kemlu menyebut gencatan senjata dilakukan atas permintaan Taliban dan disepakati bersama kedua belah pihak. Gencatan senjata ini diharapkan dapat meredakan ketegangan di sepanjang perbatasan Afghanistan-Pakistan dan membuka ruang bagi penyelesaian diplomatik. Bentrokan antara kedua negara meletus sejak Sabtu 11 Oktober di sejumlah wilayah perbatasan, termasuk distrik Spin Boldak di Afghanistan Selatan dan Chaman di sisi Pakistan. Pertempuran kembali memanas pada Selasa 14 Oktober malam hingga Rabu 15 Oktober dini hari, menyebabkan korban sipil bertambah. Otoritas Afghanistan melaporkan sedikitnya 15 warga sipil tewas dalam bentrokan terbaru di Spin Boldak dengan lebih dari 80 perempuan dan anak-anak terluka. Juru bicara Departemen Informasi setempat, Ali Muhammad Hakmal, menyebut bentrokan pecah akibat serangan pasukan Pakistan. Pemerintah Taliban menuduh Pakistan menembakkan senjata ringan dan berat ke wilayah Afghanistan yang menewaskan 12 warga sipil dan melukai sekitar 100 orang. Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid menyatakan pasukannya membalas tembakan tersebut dan mengklaim berhasil menewaskan sejumlah tentara Pakistan serta menghancurkan instalasi militer lawan. Sebaliknya, pihak militer Pakistan menuding Afghanistan sebagai pihak pertama yang menyerang pos militer dan sejumlah daerah di sekitar perbatasan. Mereka menyebut tuduhan Taliban sebagai kebohongan yang terang-terangan dan mengklaim berhasil menewaskan 15 hingga 20 anggota pasukan Afghanistan. Ketegangan di perbatasan kedua negara meningkat sejak lama, di mana Afghanistan menuding Pakistan melakukan pelanggaran berulang ke wilayahnya. Sementara itu, Islamabad menuduh Kabul memberi perlindungan.
Bagi kelompok militan Taliban Pakistan atau Tehrik-i-Taliban Pakistan atau TTP yang dituding terlibat sejumlah serangan mematikan. Sebelumnya, bentrokan sempat mereda pada Minggu 12 Oktober setelah adanya mediasi dari Arab Saudi dan Qatar. Namun, penyeberangan utama di perbatasan tetap ditutup hingga saat ini. Kesepakatan gencatan senjata sementara yang dicapai pada Rabu menjadi langkah pertama menuju deeskalasi konflik. Meski belum jelas apakah kedua pihak akan memperpanjang atau mengubah kesepakatan tersebut menjadi perundingan damai jangka panjang. Kerabat seorang pria Trinidad yang mengaku tewas dalam serangan militer Amerika Serikat terhadap sebuah kapal di Karibia minggu ini menuntut bukti untuk mendukung tuduhan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa mereka yang tewas adalah pengedar narkoba. Trump telah memerintahkan pengerahan militer Amerika Serikat dalam jumlah besar di Karibia Selatan dan pasukan Amerika Serikat di sana telah melakukan setidaknya 6 serangan terhadap kapal-kapal yang menurut pemerintah terlibat dalam perdagangan narkoba tanpa memberikan bukti. Setidaknya 27 orang telah tewas. Amerika Serikat telah menggambarkan beberapa dari mereka sebagai warga Venezuela. Sementara Presiden Kolombia Gustavo Petro telah menyatakan bahwa yang lainnya berasal dari negaranya. Keluarga Chad Joseph 26 tahun mengatakan mereka yakin ia tewas dalam sebuah serangan pada hari Selasa, bersama dengan seorang pria Trinidad lainnya yang disebut oleh beberapa media sebagai Rizzy Samaro. Paman buyut Joseph, Cecil McLean, 93 tahun, menyebut serangan itu pembunuhan yang sempurna. Anggota keluarga mengatakan Joseph adalah seorang nelayan yang telah pergi ke Venezuela, tempat ia memiliki kerabat, untuk mencari pekerjaan 6 bulan lalu. Ibu Joseph, Lenore Burnley, mengatakan sejauh ini ia belum dihubungi oleh siapapun dari pemerintah Trinidad dan Tobago, dan menambahkan bahwa ia melihat unggahan media sosial yang menyebut putranya sebagai salah satu korban tewas dalam serangan itu. Pemerintahan Trump hanya memberikan sedikit informasi mengenai serangan tersebut, termasuk identitas korban tewas atau detail kargo. Serangan baru pada hari Kamis tampaknya menjadi serangan pertama yang meninggalkan korban selamat, ujar seorang pejabat Amerika Serikat kepada Reuters. Para pakar hukum mempertanyakan mengapa militer Amerika Serikat yang melakukan serangan alih-alih penjaga pantai yang merupakan badan penegak hukum maritim utama Amerika Serikat, dan mengapa upaya lain untuk menghentikan pengiriman tidak dilakukan sebelum menggunakan serangan mematikan. Partai Demokrat mengatakan bahwa pemerintah telah gagal memberikan pembenaran atau intelijen yang kredibel kepada Kongres untuk membenarkan tindakannya. Pemerintahan Trump berargumen bahwa mereka memerangi narkotika Venezuela, sehingga serangan tersebut sah.
Trump juga mengonfirmasi pada hari Rabu bahwa ia mengizinkan Badan Intelijen Pusat untuk melakukan operasi rahasia di Venezuela, menandai peningkatan tajam dalam upaya Amerika Serikat untuk menekan Maduro yang dituduh Amerika Serikat memiliki hubungan dengan perdagangan narkoba dan kelompok kriminal. Maduro membantah tuduhan tersebut dan berulang kali menuduh Amerika Serikat berharap untuk menggulingkannya dari kekuasaan. Venezuela pada hari Kamis meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menetapkan bahwa serangan mematikan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal di lepas pantainya adalah ilegal. Para Menteri Pertahanan NATO dijadwalkan membahas langkah memperkuat pertahanan udara terhadap ancaman Rusia pada Rabu 15 Oktober. Pertemuan digelar di tengah kekhawatiran bahwa Moskow tengah menguji batas reaksi Barat di wilayah abu-abu antara perang dan damai. Fokus pembahasan juga mencakup dukungan tambahan untuk Ukraina dengan kehadiran Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth dan Presiden Donald Trump yang mempertimbangkan pengiriman rudal jarak jauh ke Kiev. Pertemuan di Brussels ini berlangsung setelah serangkaian pelanggaran wilayah udara NATO oleh Rusia di Polandia dan Estonia yang memicu kekhawatiran akan perluasan konflik. NATO menilai Moskow melampaui batas dengan mengirim drone misterius yang terbang dekat fasilitas militer dan bandara di sejumlah negara anggota. Earlier this month, 9 allies came together along with Ukraine. Sekjen NATO Mark Rutte menegaskan perlunya menutup celah pertahanan di sisi timur, terutama setelah insiden di Polandia yang memaksa NATO menembak jatuh drone Rusia. NATO juga akan memperkuat koordinasi antar anggota, memperbarui aturan keterlibatan dan mempercepat pengembangan sistem anti-drone dengan teknologi murah seperti milik Ukraina. Uni Eropa turut mengusulkan pembentukan tembok drone, meski beberapa negara seperti Jerman masih meragukan efektivitas dan kesesuaiannya dengan mandat NATO. Sementara itu, Amerika Serikat akan mendorong sekutunya menambah kontribusi untuk bantuan senjata ke Ukraina, termasuk rencana pengiriman rudal Tomahawk yang masih menunggu keputusan Trump. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya, setiap pukul 8 malam, hanya di kanal YouTube TV One Newscom.